dalam rangka Paskah, Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia menggelar kegiatan berbagi kasih, berbagi berkat kepada sesama. Wartawan Nasrani. Saat ini Jalan Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia tanggal 1 April pimpinan cabang Jakarta Utara berbagi berkat di wilayah Pelumpang dengan selamat sore Ibu Ketua Pewarna Jakarta Utara pengguna jalan. Pada tanggal 1 April hari ini ada acara apa, Pak? Ibu? Ya, persilakan dalam acara kita berbagi kasih, memberikan takjil kepada saudara-saudari kita yang melaksanakan menjalani ibadah puasa. Kami dalam acara Paskah kita memberikan berbagi kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saja dari saya, Ketua DPR Jakarta Utara. Mungkin dari Ketua Umum Pewarna Indonesia, silakan. Ya, seperti tadi sampaikan Ketua Jakarta Utara, kalau acara hari ini merupakan kelanjutan dari 5 hari yang sudah kita lakukan, dan hari ini jatuh di Jakarta Utara dan berbagi dengan saudara-saudara kita yang datang pada puasa. Tapi rangkaian ini adalah rangkaian pewarna suka berbagi sesuai dengan tema yang kita angkat, dan semoga apa yang kita apa yang kita lakukan ini menjadi karya nyata pewarna dalam berkontribusi di tengah-tengah masyarakat dan kondisi yang saat ini yang saya rasa belum begitu pulih untuk perekonomian. Saya kira itu yang bisa disampaikan, dan terima kasih untuk teman-teman pewarna, khususnya pengurus cabang Pewarna Jakarta Utara yang sudah luar biasa sore ini membagikan berkat pada pejalan kaki di area sini. Ya, terima kasih. Kegiatan berbagi kasih dengan membagikan takjil di 4 wilayah Jakarta Timur, Barat, Selatan, dan Utara ditutup dengan kebaktian penutup dan melakukan puji-pujian dan penyembahan atas kasih Tuhan yang sudah menebus dosa manusia pada Paskah tahun 2024. Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita, gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Cabang Jakarta Utara ingin beribadah ya Tuhan, mampukan kami untuk diam mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus nama Tuhan. Amin. Amin. Saya akan singkat saja membawakan firman Tuhan dari Lukas 9.
ketika kembali rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka lakukan. Lalu Yesus membawa mereka pergi menuju ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Dia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan dia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 rasul kepadanya dan berkata, suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena kita berada di tempat yang akan banjir. Tetapi dia, Yesus berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Murid-murid Yesus melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, dia menghadap ke langit dan mengucap syukur atasnya, lalu mengucapkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka membagikannya kepada orang banyak. Mereka semua memberi makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang besar sebanyak 12 tali. Bagaimana mukjizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Tetapi sebetulnya apa sih yang terjadi pada waktu itu? Apakah Tuhan tiba-tiba dari langit ini muncul roti dan ikan sebanyak 12 bangku? Ternyata dari konteks yang kita baca tidak. Kita tahu dalam konteksnya orang Yahudi, kalau mereka bepergian, orang Yahudi itu pelit, pikir. Jadi mereka membawa bekal. Mereka nggak membeli karena mereka bawalah bekal ini masing-masing. Apalagi nih jajak jalan-jalan selama 3 hari ngikutin Tuhan Yesus nih, mana khotbah. Begitu ya? Nah, kemudian baik dia mah. Tuhan Yesus, murid-murid datang kepada Tuhan ini suruh mereka pergi karena kita nggak ada makanan nih. Biar mereka terima kasih dari Tuhan, bilang enggak, kalian harus kasih mereka makan. Kemudian Rasulullah murid Yesus mengumpulkan orang-orang ini dalam kelompok 50 orang. Kemudian disitulah dan berkumpul orang-orang itu dalam kelompok. Apa yang terjadi? Setelah orang-orang itu berkumpul, Tuhan mengambil roti, 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berdiri, ini rotinya dipecah-pecah, diberikan kepada orang-orang. Nah, yang terjadi mukjizatnya adalah orang-orang yang berkumpul dalam kelompok-kelompok ini, 50 orang ini, mereka tergerak hatinya melihat Yesus membagikan makanan. Orang-orang Yahudi ini membuka bekalnya, diberikan kepada sebelahnya. Jadi mereka ini orang-orang Yahudi ini, mereka bawa bekal. Ternyata setelah disentuh hatinya oleh Tuhan, Tuhan berdiri memberikan makanan, potong-potong makannya, kelompok-kelompok ini 50 orang ngeluarin bekalnya, masing-masing memberikan kepada saudara-saudaranya. Tuhan kami di surga, Tuhan akan mengucap syukur pada hari ini atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami semua Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia untuk melakukan firman Tuhan dengan peduli kepada sesama kami, seperti yang Tuhan telah perintahkan kepada kami bahwa berikanlah makan kepada orang-orang. Berikanlah pedulian kasih kepada sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Tuhan menyertai persatuan wartawan Nasrani Indonesia untuk menjadi besar dan menjadi saksi-saksi Kristus dalam hidup. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih. Pertama-tama pasti saya ucapkan Mas Dharma yang sudah berbagi bukan nasi lagi, tetapi berbagi nasi hidup. Ada satu poin teman-teman yang menarik buat saya tadi, di mana dalam paparan Mas Dharma tadi ada satu yang diperintahkan, kamu harus kasih makan. Jadi Mas Dharma ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, tertulis supaya tertulis dalam Alkitab, ya, tertulis bahwa kamu harus kasih makan. Jadi bukan Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus yang perintahin.
kasih makan. Cumanya kalau dulu itu mujizatnya 5.000 sisanya 5.000 orang, pewarna baru sekitar 510%-nya lah dari 2.000 itu. Sisanya masih banyak itu. Bukan, kalau kita hitung dari 5 wilayah yang kita kerjakan, ya kan masing-masing 100. Ada yang kemarin DKI mungkin 2, tapi dimakan sendiri nasinya ya. Ya itu lain lagi kan. 100 dan di sini 200. Jadi artinya 600 lah. Masih 10% dari apa yang diperintahkan Tuhan Yesus dari 5.000. Tapi tidak apa-apa. Karena itu salah satu yang ya paling tidak kita melakukan lah, meskipun tidak seperti apa yang dilakukan Yesus. Nah itulah yang kenapa satu hal, kalau teman-teman tidak punya program, susah kita dikenal, susah kita ya kita minta dukungan orang itu juga susah karena tidak ada bukti konkret yang kita kerjakan. Nah, pada kesempatan ini saya banyak hal yang banyak teman-teman kita yang sebenarnya mendukung ya tidak banyak, tapi yang cukuplah untuk membeli yang di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat. Itu ada dukungan dari saudara-saudara kita yang coba saya tawarkan. Dan kalau Jakarta Utara sendiri apa dukungan saya tidak tahu juga ya. Tapi saya yakin juga ada dukungan dari berbagai pihak untuk berbagi. Nah ini yang sangat membanggakan saya, terutama saya terus terngiang pesannya Pilton dulu ya, bahwa Carla itu bagus tuh dipelihara gitu. Wah nah jadi kan memang siapa dia. Nah itu ya, tapi memang dari 5 wilayah yang masih sudah komplit dan sudah dilantik baru Utara. Nah ini yang kita dorong untuk wilayah-wilayah. Terima kasih Bung Jerry, terima kasih Mas Doni. Kita dari PP ada 3 orang. Ada Mas Doni, ada Bung Jerry, kerja sendiri. Jadi saya hitung-hitung setiap pertemuan itu 3 orang. Ya, kemarin waktu itu ini Sugi saya ya. Nah, waktu Mas Sugi datang. Modal juga. Semoga nasinya masih ada. Banyak tuh. Banyak, tenang aja. Ya, untuk selanjutnya karena ini beliau ini tepuk tangan Bung Johan 5 kali dia hadir. Luar biasa, Sekda. Hidup Sekda. Diadakan beliau hadir. Jadi, mantap Sekda. Yang bisa sama hanya saya. Hadir terus. Oh, Mas Wigoto dia. Mas bertiga. Bertiga ini luar biasa. Nanti bonus ya dia ya. Siapa yang mengasih? Tiga ini di 5 wilayah selalu hadir. Dan selanjutnya saya serahkan Pak Sekda. Pertama kali terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, kemudian pengurus pusat, ada ketum kita Bapak Yusuf Pujiono, Bung Jerry Pati, kemudian Bung Doni Leonardo. Kita beri aplaus. Masih datang Bung Masuki ya dalam perjalanan. Ya. Terus kemudian kepada pengurus daerah, dalam hal ini Mas Widodo yang membantu kami sebagai bendahara. Ya, teruji kesetiaannya, bukan karena memang kita ini pengangguran, bukan, tapi kadang ketum suka ngeledek. Ini kita datang bukan karena kita pengangguran ya. Jadi itu kadang-kadang menjadi tantangan buat kita semua. Terima kasih ya kepada Bung Fran, Bung Friedrich, bahkan Mas Dharma sebagai pelayan firman hari ini. Tamu kita dari Muki ya, mungkin nanti masuk juga di Pewarna ya. Sudah ya, udah utara, masuk utara. Oh, udah masuk utara. Nah, kemudian berikutnya saudara kita dari Banten nih, Setia ya. Kalau ada kesempatan jauh-jauh pasti hadir walaupun jauh. Kali dia hadir. Terus Bang Bareta bukan saja sendiri tapi membawa keluarga. Ini sudah luar biasa. Ya, baik. Nah, hari ini merupakan rasa syukur dan sukacita karena bukan saja kita kumpul karena penutupan. Hari ini ada saudara kekasih kita berulang tahun, bertambah usianya 1 tahun lagi. Saudari kita Ketua Jakarta Utara.
ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Sahabat kami Tuhan, biar apa yang kami lakukan menjadi berkat untuk semua orang. Melalui berwarna, biarlah mewarnai di kota Jakarta dan di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah ini Tuhan, apapun yang kami kerjakan biarlah itu semua untuk kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan. Inilah kami dari awal pertengahan hingga akhir sampai acara ini selesai dan kita selesai.